Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di video saya. So guys, this is my last video. I'm little sad, but also I'm happy because that I have complete my task. Sorry to say Pak. Jadi dalam video pembelajaran terakhir saya kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai performance implementation in HR management atau implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Simak videonya sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bantu like and comment, and don't forget to like and comment in this video guys. Langsung aja ke videonya. Semoga bermanfaat. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat tingkatan kinerja. Tingkatan yang pertama yaitu kinerja organisasi. Merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan, rancangan, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan, rancangan, dan manajemen proses. Yang terakhir yaitu kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai ini dipengaruhi tujuan, rancangan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Romler dan Bridge 1995. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakteristik sifat dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan personality atau traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau penjualan. De Vries dan kawan-kawan. Aspek pengukuran kinerja, yaitu produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, perputaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga, ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang kerjaan lainnya. Yang keempat, ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Di sini ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, yaitu kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja yaitu yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan. Yang ketiga yaitu aspek proses bisnis internal. Dan yang terakhir yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran.
Selanjutnya ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut. Sedangkan indikator penilaian kinerja organisasi yaitu yang pertama, efisiensi. Pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua, efektivitas. Rasionalitas teknik, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja, yaitu 1. Masukan. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksana kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua, keluaran. Segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Yang ketiga, hasil. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Yang keempat, manfaat. Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kelima, dampak. Ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Terima kasih.